Jadi fadilah silaturahim, keutamaan bersabar. Sabar itu sudah diterangkan kemarin, sabar melakukan taat, kejenuhan taat, seberat apapun taat kita jalankan. Kemudian sabar terhadap maksiat, maksudnya maksiat di depan mata kita tidak mau melakukan. Yang ketiga adalah sabar terhadap ujian. Yang ketiga adalah infak fi sabilillah, mau berderma, tidak menjadi orang yang pelit. Kemudian mau melaksanakan sholat di awal waktu. Mereka nanti akan masuk bersama bapaknya, istrinya, anak cucunya. Mereka nanti masuk menuju surga Aden. Nanti malaikat itu mapak. Bingung malaikat. Kalian siapa? Kami telah dipanggil oleh Allah untuk menuju surga Aden. Bukankah hisab belum dilaksanakan? Kami masuk di ghairi hisab. Kami masuk tanpa hisab. Tanpa hisab. Ya, kami masuk tanpa hisab. Kemudian diantar oleh malaikat ini, kalian mau masuk dari pintu mana? Kamu ahli silaturahim, ada pintu surga melalui silaturahim. Kamu ahli sabar, ada pintu surga melalui sabar. Di situ ada sholat, ada pintu karena sholat. Dan kamu ahli berderma, kamu boleh masuk surga dari pintu derma itu. Silakan, dari pintu mana kalian masuk? Masya Allah. Nanti anak berunding sama bapak, kita masuk dari pintu mana? Masya Allah. Sholaha itu artinya apa? Sholaha itu artinya sama-sama beriman. Bukan kok sing sitok neng neraka, sing sitok neng swarga. Sholaha itu sama-sama beriman dan sama-sama masuk surga. Cuma surga itu ada beberapa tingkatan. Ada yang eksekutif, ada yang ekonomi, ada yang bisnis. Eksekutif yang masyhur adalah Firdaus dan Aden. Misalkan Pak Toib ini surga Aden. Anaknya Jannatun Naim. Ini langsung anaknya ini langsung naik. Klek. Masya Allah Bapak, gara-gara Bapak aku bisa melaksanakan di eksekutif, di Jannatun Aden. Atau kebalik, anaknya Toib ini bukan kok emperan. Ojo kasut lah, Cak. Yo Aden niki bahas surga. Iki enggak bahas elek, bahas apa? Surga. Mestinya surga-surga eksekutif ini kan untuk anbiya, siddiqin, syuhada. Tapi kita bisa kalau kita punya 4 jalur tadi. Salat, infak, dan sabar. Anaknya Pak Toib ini di surga Aden, Pak Toib di Jannatun Naim. Maka nanti anaknya ini manggil, kamu anaknya siapa? Toib. Di mana dia? Di Jannatun Naim. Angkat, seret, ikut. Insya Allah. Ibunya diangkat. Makanya penting punya generasi, punya keturunan ahli sujud, sama-sama beriman, sangat penting. Karena nanti yang mengangkat derajat kita. Atau anaknya di Jannatun Naim, terus bapaknya di Jannatun Aden, maka anaknya nyusul bapaknya. Waman sholaha min abaihim wa azwajihim, dan istri-istrinya. Sampai di Jannatun Naim, dadak bojomu neng saking sabare nyabari kelakuanmu. Atau saking sabare nrimo kekuranganmu. Dadi awakmu nek ketemu bojo, alhamdulillah, bojomu ketemu awakmu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar. Lah nanti nyusul kita. Jadi di generasi kita, wa dzurriyyatim, dan anak-anak cucu kita. Nanti malaikat akan kaget karena ada orang-orang tertentu yang hisab belum ditegakkan, tapi ada orang yang sudah masuk surga, yaitu orang-orang yang masuk tanpa hisab. Allahumma amin. Semoga kita, anak-anak cucu kita, semoga bersama kita nanti bersama-sama di surga Aden. Allahumma amin. Gawe rutinan to ora ning kono kira-kira. Ning kono iso gawe rutinan iso. Iya. Wis ra kober. Jadi Ustaz Abu Naim widodari sak kamar 70. Wes godake widodari wis kesel. Nanti apa ucapan salamnya malaikat terhadap orang yang masuk surga Aden? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian. Kalian di dunia sabar meninggalkan maksiat. Kalian di dunia sabar melakukan taat. Kalian sabar ketika diuji. Sabar ini fani' ma'u kebadar.
Kita ngaji itu jenuh loh. Pegel. Seperti ini perasaanmu gak jenuh, gak pegel. Pegel. Jenuh. Tapi karena ini taat dijalani. Perasaanmu ninggal maksiat gak berat atau piye? Lagi numpak mobil ono kafe. Opo. Wah. Opo gak kemecer toh? Perasaanmu. Roh wong semiran abang semlohe. Perasaanmu gak kemecer. Kemecer. Podo wae. Tapi ngempet iku jenenge sabar ninggalno maksiat. Nek awake aja maksiat gede-gede, maksiat ae. Maksiat iku maksiat cilik. Kita sabar melakukan taat, sabar meninggalkan maksiat itu butuh kesabaran tingkat tinggi. Butuh keseharian, butuh kebiasaan. Orang yang nggak biasa meninggalkan maksiat, maka akan sangat susah untuk meninggalkan maksiat. Orang yang taat, sabar melakukan taat, ini kalau nggak biasa, sulit. Nggak percaya, ojo ngaji, patang pertemuan. Engkau nggak mokel sampai. Kecuali kok di WA Covid, nggak ngaji mas. Oh ya, kesempatan nih. Nggih. Jadi sabar. Tapi yang paling berat adalah sabar ketika kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Maka nanti malaikat pertama nyambut kita komentari, salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian terhadap apa yang telah kalian sabari di dunia. Fani ama'u kebadar. Maka sebaik-baik tempat adalah akhirat. Atau kita nanti akan masuk jannatu adn. Allahumma amin. Masya Allah. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Walladzina utawi wong akeh yang kuduna kang padha ngrusak sapa alladzina. Ahdallahi ing janjine Allah mimba bini takihi ing dalem sawise oleh nyanggupi ahdu. Wa yaqta'una lan padha megot sapa alladzina padha megot ma ing barang amara kang perintah. Sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma ayu sala ing yen to den tepung apa ma. Wa yufsituna lan padha gawe kerusakan sapa alladzina fil ardi ing dalem bumi. Iku ulaika utai mengkono-mengkono alladzina iku lahum iku tetep ketuwe alladzina alaknatu utawi laknat. Walahum lan iku tetep ketuwe alladzina su'udari utawi panggonan kang elek utawa elek-eleke panggonan. Sebaliknya kemarin kita membahas tentang banyak fadilah silaturahim. Walladzina yang kuduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Dan orang-orang yang merusak terhadap perjanjian Allah setelah mereka menyanggupinya, yaitu iman. Kita di zaman azali oleh Allah itu sudah dimintai pertanggungjawaban. Yaitu ketika kita lahir di alam dunia, maka kita akan beriman kepada Allah. Setelah mereka merusak perjanjian dengan Allah, dengan mereka menjadi orang-orang kafir, wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala, dan mereka memutuskan sesuatu yang Allah memerintahkan untuk menyambung. Mereka tidak silaturahim, tapi mereka qati'ur rahim. Mereka tidak menyambung tali silaturahim, tapi memutus tali silaturahim. Sebagaimana kemarin dua orang yang bersaudara, yang tidak saling bertegur sapa, yang hatinya tidak saling ridho, akhirnya walaupun sebaik apapun dia, ternyata dia berada di barkhut, pelengin neraka jahanam, hanya karena tidak rukun sama saudaranya. Qati'ur rahim. Wa yufsiduna fil ard, dan orang yang merusak di bumi, membuat kerusakan. Fasad itu kalau dalam ilmu tafsir, makna pertama adalah kekufuran. Makna kedua adalah maksiat. Jadi kalau kita berbuat kufur, berbuat maksiat di dunia, berarti kita hakikatnya merusak dunia ini. Kemudian makna merusak yang kedua adalah dengan kita
merusak alam semesta ini dengan perilaku kita. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan alam raya ini karena perbuatan tangan-tangan manusia di daratan dan di lautan. Dan ternyata Allah ini dalam kitab tafsirnya Ibnu Asyur, Allah menciptakan alam ini atau alam ini diciptakan itu dengan sistem yang selaras dengan perbuatan manusia. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan alam. Ternyata alam ini diciptakan itu dengan satu sistem yang selaras dengan kebutuhan manusia. Dan kebutuhan manusia ini diselaraskan dengan keimanan manusia. Jadi umpama menungso niki kathah yang iman, banyak yang beriman, otomatis alam ini semakin baik. Tapi kalau semakin manusia banyak yang kufur, maka alam ini juga akan menjadi tidak baik. Itu satu sistematis. Satu sistem yang berhubungan kali ayat wa yufsiduna fil ard. Kalian merusak bumi. Merusak bumi itu tidak hanya sekedar menebang, meracuni lautan, tapi merusak alamnya itu dengan kita kufur perbuatan maksiat kita. Nah, ketika banyak orang yang sudah kufur, pangapunten, maka kalau di daratan semakin panas, lautan semakin tercemar, itu tanda bahwa bumi ini semakin banyak orang yang bermaksiat, bumi ini semakin banyak orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu ketika orang-orang seperti itu tempatnya di mana? Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang yang tidak beriman, orang yang memutus tali silaturahim, tidak beriman berarti otomatis tidak sholat, otomatis tidak sabar. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka merusak bumi. Ulaika lahumul la'nah, bagi mereka laknat. Walahum su'uddar, dan bagi mereka seburuk-buruknya tempat, yaitu neraka di akhirat. Na'udzubillah, tumma na'udzubillah. Tapi orang kafir akan membantah dengan ayat ini. Ada seorang kafir yang bernama Abdullah ibnu Abi Umayyah. Ya, ini mengatakan, Muhammad, kalau memang kekafiran itu merusak alam, kalau memang kekafiran itu menghancurkan kita, dan kita masuk neraka, kenapa buktinya kita di dunia ini masih diberi oleh Allah kekayaan? Delok to kanca-kancamu melarat-melarat, kita yang kafir kaya. Sing duwe tol ini wong kafir atau wong Islam? Sing duwe pesawat kuwi lho, sing mbok haji, mbok tumpaki kuwi lho. Kuwi wong kafir apa wong Islam? Sing duwe hotel ning pinggir-pinggir Mekah kae iki investore wong kafir apa wong Islam? Sampai sing gawe klambi ihrammu kuwi wong Cina. Lha iku tenan lho. Mereka akan mengatakan seperti itu kalau memang kekafiran itu merusak alam. Buktinya kita lebih kaya daripada orang-orang yang beriman. Kita lebih kaya daripada orang-orang mukmin. Akhirnya turun ayat. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allahu utawi Allah iku ya besutu beber sapa Allah arrizqa ing rezeki liman maring wong yasa'u kang ngersakaken sapa Allah wa yaqdir lan gawe rupek sapa Allah. Wa farihu lan padha bungah-bungah sapa kufar Mekah bil hayatid dunya kelawan kesenengan urip dunia, wa mal hayatud dunya lan ora ana utawi kesenengan dunia fil akhirati ing dalam akhirat iku illa mataun kejaba kesenengan kang sithik. Akhirnya turun ayat Allah
yang meluaskan rizki kepada siapapun yang dikehendaki, wa yaqdir, dan Allah sudah membuat rupuk membatasi terhadap siapapun yang dikehendaki. Di ayat yang lain di surat Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah, zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Orang-orang kafir itu hidupnya dihiasi oleh Allah dengan kehidupan dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang-orang yang bertakwa besok di hari kiamat oleh Allah diangkat derajatnya. Jadi kemenangan orang mukmin dalam bab urusan dunia itu tidak di dunia hari ini, tapi besok di akhirat. Jadi urusan dunia itu tidak ada antara kaitan iman dan kekafiran. Bahkan sampai nek gelem kafir, zuina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Donya inggonmu. Nek sampean kepengin bebas, lepas tanpa aturan dari Allah, kafiro. Donya nggonmu, sak penakmu. Enak mergawe ora ono pelanggaran fikih muamalah gak ono. Kerja enggak ada halal haram. Mangan bebas, bah kodok, bah tekek-ketek bebas. Ayo. Nek pengen kafir, monggo. Bebas untukmu dunia. Tapi besok di akhirat titeni kowe. Iya. Jadi urusan dunia ini enggak ada hubungannya keimanan. Justru dunia ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Makanya yang mendapatkan surga Aden orang yang sabar terhadap ujian, terutama ujian keimanan ini. Kalau di sini kita mungkin nggak diuji keimanan kita. Di beberapa daerah tertentu, kowe tak pek mantu, langsung tak kei duit 5 miliar, tapi keluarlah dari agamamu. Iya jajal. Iki sing rapi iki lho. Iya. 5 miliar. 5 miliar. 5 miliar itu kecil dibanding keimanan kita. 5 triliun itu kecil dibandingkan dengan keimanan kita, kecil. Makanya terus wa farihu bil hayatid dunya. Mereka enak-enakan, bangga dengan kehidupan dunia. Mereka lupa terhadap akhirat. Makanya sebisa mungkin kita boleh mendapatkan dunia karena kita hidup di dunia, tapi jangan sekali-kali melupakan akhirat. Dulu itu ada seorang bapak. Tadi sempat ada obrolan tipis kula kalih sapa Dik Mas Yono, Mas Wiwit. Orang itu kadang Masya Allah dengan anak istrinya, orang tua membiayai anak belum sempat beribadah. Duwe putune dibandani neh. Orang tuanya belum sempat ibadah, mikir buyut, urung sempat ibadah, mati. Makanya ada satu cerita, ini kisah nyata. Ada seorang bapak itu punya 3 anak. Anaknya yang pertama namanya Anis. Siapa jenenge? Anis. Ini cerita nyata. Anak yang kedua namanya Harben. Anak yang ketiga namanya Amsal. Anak yang pertama ini ganteng, pinter. Sehingga anak yang pertama ini selalu diperhatikan oleh bapaknya. Anak yang kedua Harben ini prestasinya meningkat, kekayaannya meningkat, kaya raya. Sehingga anaknya yang kedua ini juga selalu diperhatikan oleh bapaknya. Anak yang ketiga ini agak disia-siakan. Punya waktu pun sedikit kalau keduanya ini tidak membutuhkan bapaknya. Suatu ketika bapaknya sudah mulai sepuh, masuk kamar, anaknya yang pertama namanya siapa? Anis ini dipanggil. Anis, ini mohon maaf yang bernama Anis jangan tersinggung dulu. Soalnya madok pocongan presiden. Anis, iya bapak. Bapak kelihatannya sudah mulai renta, sudah menua. Iya bapak. Dari kecil engkau bapak perhatikan, bapak memperhatikanmu. Apa yang kamu butuhkan, bapak selalu hadir. Bahkan waktu bapak banyak tersikta untukmu. Iya bapak. Sebentar lagi bapak mau meninggal. Satu permintaan bapak, tolong. Apa bapak? Temani bapak ketika bapak mati. Ketika nanti bapak dikuburkan, tolong kamu ikut bapak. Apa jawaban Anis? Bapak, orang akan menyangka saya gila nanti. Maaf bapak, kalau bapak mati cukup bapak saja.
Jangan ajak-ajak saya. Keluar dengan perasaan sakit, bapaknya mengatakan, keluar kamu. Harben, masuk. Iya bapak. Kamu tahu, semua perhatianku untukmu. Waktu, tenagaku terkuras habis untukmu. Bapak sudah mulai menua. Tolong permintaan bapak ini turuti. Apa bapak? Sewaktu-waktu bapak mati, tolong ketika bapak dikuburkan, kamu juga ikut masuk ke liang lahat dan ikut dikuburkan. Bapak, kantor saya cabangnya semakin banyak, klien saya semakin banyak. Bagaimana mungkin aku mengikuti bapak? Dengan kecewa, bapaknya mengatakan, keluar kamu. Akhirnya anak yang terakhir namanya Amsal dipanggil. Amsal, iya bapak. Maafkan bapak nak, selama ini sering menyia-nyiakanmu. Waktu bapak habis untuk Anis sama Harben, kamu hanya tak kasih waktu sedikit sekali, bahkan tidak ada 5% dari waktu bapak. Ini sebentar lagi kelihatannya bapak mau meninggal. Bapak minta satu nak. Apa bapak? Temani bapak ketika bapak di liang lahat. Apa jawab Amsal? Kemanapun bapak meninggal, kemanapun bapak pergi, baik di alam kubur atau alam akhirat, aku akan selalu menemani bapak. Tidak peduli apa kata orang. Aku akan membela bapak mati-matian, bahkan di alam kubur atau di akhirat. Dari cerita ini apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Bahwa kadang yang kita kejar, kadang yang kita prioritaskan, ternyata tidak bisa menemani kita. Anis itu singkatan anak dan istri. Anis. Waktu kita habis untuk anak istri kita. Tapi mereka tidak menjadikan kita lebih taat kepada Allah. Harben itu harta benda. Amsal itu amal soleh. Awakmu itu ramah-ramah. Saya gua angen-angen opo, Mang. Anis itu anak istri. Harben harta benda. Amsal amal soleh. Ternyata harta yang kita kumpulkan, gak paham tak sampean maksudnya? Dari awal gak paham. Keseriusan sampean. Jadi kita sibuk nuruti kehendak anak, nuruti kehendak istri, sekian paruh waktu kita sampai kita melupakan ibadah. Hanya anak istri kita, tapi anak istri kita nggak mau menemani kita di alam kubur. Kita waktu kita habis untuk mengejar harben, harta benda. Bengi ngudek es isuk, dikeliling, keringet meruntus, ya Allah. Tidak ngaji alasannya sibuk, tidak sholat jamaah alasannya sibuk. Padahal ketika kita nanti tua renta, tidak ada yang siap menemani kita. Yang siap adalah yang terakhir, namanya amal soleh. Masya Allah. Makanya Dewa kula cerita, kadang orang itu lupa akan akhiratnya. Hartanya banyak, tapi habis untuk biayai anaknya, biayai cucunya, biayai buyutnya. Kewajiban-kewajibannya dengan Allah kedemanannya tidak dilaksanakan. Makanya Dewa masih tak cerita. Dulur kula niku papat ketika kula mantuk king pondok, PR siji. Aja ngrepoti wong tua. Biar uangnya orang tua, penghasilan orang tua kanggo sangu ibadah. Kita sudah dewasa, kita sudah cukup. Soalnya nek gak direm koyo ngene. Wong tua duwe cilik dipri-pri. Bapak kan duwe duit, bapak utang, nek anak utang wong tua jamin 100% orang ngarah, nyaur. Beri kesempatan orang tua kita untuk beramal dengan keringatnya, dengan tenaganya yang setiap hari mereka bekerja. Biarkan mereka beramal soleh, berderma dengan tenaganya. Oh coba ribu, iya. Bareng ribu ikue, putu dipikir. Ngeboni tentara, 200-an juta kanggo putune. Kok menenge sampean wis mek duwe wong tua piro? Hah? Nggih. Mestine kita sudah balik. Orang tua kita membiayai kita 4 orang anak sukses, motor ditukokno kabeh. Coba orang tuamu iku, bapak, apa ki ana dhuwit bapak 6 juta, 6 ping 4 wis 24 juta, melu mutantur ku wis mangkat umroh, haji. Betapa bapak ini bangga. Tapi enggak. Kalau enggak ada aturan baku semacam itu, anak iku senengane. Wong tua duwe apa dijaluki sampai mereka enggak sempat. Perkara anak sing barep amis ki lho.
anak dan istri. Akhirnya anak istri ora gelem dijak mati. Ayo. Cerita wong bapak duwe lemari apik ditakokno bapak tak gawane bapak. Ya Allah, lemari apik cek dipik-pik. Ya Allah, ya Allah. Dari kisah ini kita belajar bahwa kadang yang kita prioritaskan di dunia ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Kita terlalu sibuk dengan anis, kita sibuk dengan herben, tapi kita melupakan amal soleh. Makanya ayat yang pertama tadi, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ajak bapak kita masuk surga bersama kita. Ajak anak kita masuk surga bersama kita. Ajak istri kita masuk surga bersama kita. Jangan sampai anak dan istri menghalangi kita untuk beramal soleh. Ada loh suami itu mau nyumbang pondok delik-delik, nganggo duit lanang dhisik ku. Ngapunten Pak Praja konangan bojoku. Iki nek konangan dadi perkara. Masyaallah. Terjadi badai nanti. Nek izin orang arah diizini, berarti kamu gagal mendidik istri. Wong duwe bojo sitoke gagal kok ape pengen loro. Nek didik piye? Lah yo didik bojo siji kongkon lumane gagal kok pengen bojo loro yo tambah nemen gagal. Iku tambah ngebut-ngebut urusan akhirat. Anak cucu kita, bapak kita, istri kita, mari kita ajak bersama-sama masuk surga Adn. Allahumma amin. Support mereka untuk beramal soleh. Anak harus mensupport bapaknya beramal soleh. Dulur-dulur kula, ya wis aja ngrepoti wong tuwa. Nek gak iso ngekeki minimal aja utang, aja njaluk. Biarkan penghasilan orang tua dijadikan untuk amal soleh mereka. Masya Allah. Nek duwe anak-anak model ngoten niku wong tua bejo, iso nyimpen duit dhewe. Anak orang njaluk, wong tua harga dirinya terjaga, perkara gak ngrumangsa ngrepoti anak. Ada enggak wong tua kerja duit mbok jaluk? Koko ketika orang tua butuh minta seakan-akan terhina di mata anaknya. Neraka tenan. Neraka diteni. Wis ya. Dirundingno sing wis kadung-kadung ngrepoti dirundingno. Ki piye iki wong tuane iki wis sepuh, amal soleh apa yang ini wis sampai mati loh. Wong tuane wis sampai ya ora ngegekno maksudnya kan. Ki orang tua kita sudah sepuh, ini sudah saatnya orang tua itu berderma. Orang tua itu banyak melakukan amal soleh. Ojo sampai iling anak putu, anak bojo, tapi gak iling amal soleh. Wa farihu bil hayatid dunya. Padahal wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Makanya penyakit yang paling membahayakan itu hubbud dunya. Itu penyakit yang paling membahayakan itu hubbud dunya. Orang menjadi koruptor itu karena hubbud dunya. Sampai patenan sak koncone kae, rebutan apa-apane kae donyane nglumpuk niku gara-gara hubbud dunya. Sampai orang rukun karo dulur ya gara-gara hubbud dunya. Maka hubbud dunya itu menjadi satu penyakit sing harus kita lawan. Di dalam kitab Al-Jaza' min Jinsil Amal. Ini karangan Said Husain Al-Affan. Ini itu diceritakan bahwa ada seorang tua renta yang sebentar lagi mati. Tapi orang tua ini diam-diam. Dia kalau ditarik tentang masjid nggak mau. Dia kalau diajak sholat jamaah nggak mau karena sibuk dengan pekerjaannya. Dia terus mengumpulkan pundi-pundi dunia. Tapi dia takut untuk bertemu dengan tetangga. Kenapa takut? Ya wedi nek diutangi. Kenapa takut? Ya wedi nek direpoti. Akhirnya orang tua ini membangun rumah seperti istana di lawan orang. Itu seperti compang-camping. Eneng wong berderma ya jembek nompo. Karena apa? Karena rumah depannya itu buruk. Jadi istana ini nggak ada yang tahu. Mau tukangnya karo dhek tok sing ngerti. Emasnya bergelimpangan banyak. Suatu saat jadi cara saiki yo omahe ketok elek nek oleh PKH yo becek nompo, oleh bantuan desa yo nompo, sembako yo nompo, padahal hartanya banyak. Tapi ning kene gak ono, wong ngaji kabeh ora ono. Ngaji kabeh iku yo umpama oleh PKH yo dibalekno. Insyaallah, masyaallah. Memakan yang tidak haknya itu enggak baik.
Memakan yang tidak haknya itu tidak baik. Sok sing nampa PKH iku ndang ora ndang dibalekno padahal kita sebenarnya mampu. Tapi kok cek nampa wae sok ususe duwa diolor. Aku sholat, aku poso kok ususe diotok terus dadak isine PKH tok. PKH tok. Tenan. Balik ke ngesake. Yo balai ngono ki lah dek BLT dek opo. Insyaallah. Karena memakannya bukan haknya. Lah orang ini sama, perilakunya sama. Dia mengumpulkan emas, mengumpulkan harta bendanya di belakang rumah cara saiki yo duwe apa nek ngarani. Sing kotak berangkas. Tapi omahe ngarep elek supaya ijek nerima sumbangan. Akhirnya tetangganya ini setelah 3 hari ini orang tidak keluar. Ini jangan-jangan tetangga saya ini sakit. Tak tilii. Tok, assalamualaikum. Tidak ada yang nyaut. Jangan-jangan betul sudah mati. Pintunya dibuka hampir roboh. Waalaikumsalam. Siapa berani masuk tanpa izinku? Ternyata karena sudah terlanjur masuk tetangga ini, emas tergeletak begitu banyak dan orang yang sudah sangat tua renta, sakit. Pak, ayo tak bawa ke dokter, Pak. Sampai sudah sakit, nggak punya anak, nggak punya istri. Biar aku sakit. Nanti kalau aku ke dokter bayar mahal. Nanti hartaku berkurang. Ya Allah, wong cinta dunia ngeloro aja. Bangun omah, ngirit, mangan, ngirit. Nek perlu sambal kerupuk, yang penting rekeningnya gemuk. Ya Allah, sampai keringete mambu kerupuk. Wong ana medhite ngono. Anake mati urip dikai jangan asam lumbu bentol njukuk ning gurine omah. Ya Allah. Kon tuku abot, anggite duit iku iso mlebu, tapi ora iso metu. Penyakit seperti itu menyakitkan betul. Sekali-kali nek pengin welut tempuran gembul tempuran wis tuku wae. Tapi aja sering-sering nggo tombo ngono wae. Tapi kemeditan kuwi elek, keborosan kuwi ya elek, istidak sedengan. Ya Allah, wong kok medit sampai koyo ngono. Jangan jenguk aku. Nanti aku engkau obatkan dan aku mati, hartaku berkurang. Diinceng. Kita tanggane menawa kaya sakwin diinceng. Diinceng apa sing dilakoni wong kuwi? Ternyata dia itu ngomong sama harta bendanya, emas, ngomong emas. Tiap hari aku memikirkanmu. Tiap waktu aku menginginkanmu. Maka engkau mati pun harus bersamaku. Aku mati pun harus bersamamu. Diuntal masih klutik. Gak mangan sego, mangan emas. Klutik diincek. Ya Allah, emasnya dipangan. Ciri tonggone sing kaya Cak Win. Tidak ada yang tahu. Ini hanya aku. Nanti 3 hari lagi tak jamin orang ini mati. Saya akan ke sini memanggil ketua RT, ketua dan lain sebagainya. Ternyata betul setelah 3 hari ditilii, emasnya sudah nggak ada. Semua sudah masuk ke dalam perut. Orangnya mati. Akhirnya disiarno inna lillahi wa inna ilaihi. Ciri Cak Win, hati-hati. Nanti malam tak duduk. Orang kok malam Jumat lagi tok ya. Tak duduk, tak ambil emasnya. Betul orang ini meninggal, tetangganya tadi yang nginceng tadi. Ini sudah saatnya tidak ada orang di kuburan. Dicangkul, dibuka, petengnya disudet, ternyata emas bergelimpangan. Mau megang emasnya, tangannya terbakar. Lipat-lipat, Masya Allah. Langsung diduduk kembali, tangannya langsung jimpe, terbakar separuh. Kapok. Masya Allah. Ini di dalam kitab, namanya kitab Al-Jaza min Jinsil Amal, karangan Said Husain, bahwa emas yang dibawa mati pun ikut tersiksa bagi orang yang hubut dunia. Masya Allah, Masya Allah. Jadi penyakit paling elek itu penyakit apa? Hubut dunia, elek. Jangan sekali-kali punya penyakit hubut dunia. Kita boleh punya dunia, tapi tidak boleh cinta dunia. Kalau kita punya uang, simpan di rekening, tapi jangan simpan di dalam hati.
Jangan pernah merasa punya dunia, kemudian alokasikan dunia itu untuk menolong kita di akhirat. Nah, ini jenenge wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Makanya dalam kitab Taurat itu Nabi Isa mengatakan, la tattakhidud dunya robban. Jangan sekali-kali kalian menjadikan dunia itu sebagai Tuhan, sebagai tuan. Maka fatattakhidukumud dunya abidan. Maka dunia akan menjadikan kalian sebagai budak. Jadi nek kita ndadekno dunia iku ndoro, tuan, maka dunia akan menjadikan kita seperti budak. Keringet meruntus, diperbudak oleh dunia. Coba kalau kita dunia ini jadikan budak kita. Kita kerja niatnya ibadah. Bismillah tawakkalna ala Allah, ya Allah niat ingsun ibadah golek ma'isyah. Metu keringet meruntus ngedoli es dadi tasbih dadi ibadah. Ojo es dah contone wong ngaji ati ki pengusaha kabeh kok es ya ojo ya numpak mobil mau transaksi, mau presentasi aplikasi, ini seperti ini. Kalau niatnya ibadah lillahi taala, maka capek kita akan menjadi tasbih ibadah kita. Masya Allah. Jangan pernah cinta dunia. Kalau kita ingin dunia, berarti kita ingin masuk neraka. Dunia ini jadikan kita wasilah untuk mengantarkan kita masuk surga. Allahumma amin. Masya Allah. Makanya barokah. Kemudian wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Qul innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Qul innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina amanu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wa yaqulu lan ngucap sapa alladzina wong akeh. Kafaru kang padha kafir sapa alladzina laula unzila. Kenapa ora den turunaken alaihi ing atase Muhammad apa ayatun mukjizat ayat. Mirrobi saking pangerane Muhammad. Kul dawuh sapa sira Muhammad innallaha temen sedune Allah. Iku yudillu nyasaraken sapa Allah man ing wong yasya'u kang ngersakaken sapa Allah ing man wayah dilan nutuhaken sapa Allah ing man wayah dilan nutuhaken sapa Allah ing man ilaihi maring ihda. Man ing wong anaba kang bali sapa man ing Allah. Alladzina rupane wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa tatma'innu lan anteng apa kulubuhum bira-bira atine alladzina bi dzikrillah sebab eling marang Allah. Ala eling-eling bi dzikrillah kelawan sebab eling Allah tatma'innu dadi anteng apa al-qulubu bira-bira ati. Wong-wong kafir niku, orang-orang kafir itu mengatakan kenapa Muhammad tidak diturunkan ayat mukjizat dari Tuhannya. Jadi kalau nabi-nabi sebelumnya punya mukjizat-mukjizat yang sifatnya spektakuler. Semua mukjizat itu spektakuler. Nabi Musa duwe teken, Nabi Ibrahim duwe unta kusumo, Nabi Soleh duwe unta, Nabi Nuh duwe perahu sak piturute. Tapi ternyata mukjizat-mukjizat itu yang paling spektakuler mukjizat itu Nabi Isa. Bisa nguripno wong mati. Sampai tentang kebudunnya pun ada cerita tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu pernah masuk satu perkampungan yang di dalam satu kampung itu orang mati semua. Tidak ada satupun yang hidup. Kata Nabi Isa, ini pasti orang-orang yang buruk. Apa tandanya wahai Rasulullah? Seandainya di antara mereka ada orang baik, maka mereka pasti akan dimakamkan. Tapi ini tergeletak semua mayat. Akhirnya Nabi Isa munajat kepada Allah. Ya Allah, apa yang menjadikan umat ini terlaknat?
Sehingga mereka mati dalam keadaan seperti ini, badannya penuh gosong. Apa nek ngarani? Gosong ireng iki lho. Apa bahasa Indonesia ini gosong? Pokoknya gosong nih ya, lebam ireng kabeh. Akhirnya Nabi Isa sholat munajat kepada Allah. Akhirnya malaikat Jibril datang, lakukan yang kamu ingin lakukan, panggil mereka, wahai Nabi Allah. Dipanggil, wahai orang-orang yang sudah dimatikan oleh Allah, berdirilah atas izin Allah. Penuhi panggilanku. Tidak ada yang mau menuhi panggilan. Ada 2 orang kelenik bangun. Menghadap Nabi Isa. Kenapa hanya 2 orang? Aku memanggil semuanya. Jangankan engkau wahai Nabi Allah. Allah saja mereka ingkari dan tidak dipenuhi panggilannya. Mereka mati karena mereka saling berebut dunia. Mereka adalah orang-orang yang hubbud dunia. Sehingga mereka dibinasakan oleh Allah dalam keadaan tersia-siakan. Kenapa kamu memenuhi panggilanku? Kata Nabi Isa, 2 orang. Aku wong sing gak seneng donya asline, cuma sithik tok akhirnya kesamber. Iki menawa cara sampean melok zaman itu paling ya rodok sing iki ketoke. Aku iku asline ora, aku wis ngerti nek dunia akan hancur. Aku ngerti alam keabadian akhirat. Aku wis paham nek wong mati sampean ana hisab, paham ngerti. Tapi aku yo jek duwe rasa seneng sithik ning dunia akhirat, aku ketut kesamber. Ketoke sampean yang ngono ya. Ayo, hisab percaya ya. Mati percaya? Percaya. Sampeyan ana neraka swarga percaya? Tapi kok jek seneng donya? Sithik. Ya kesamber kowe. Kesamber. Ketok gosong jekan. Ciri Nabi Allah. Ya terus mohonkan ampun untukku wahai Nabi Allah. Mohonkan ampun untukku. Akhirnya kemudian dimintakan ampun oleh Nabi Isa, kemudian orang ini hidup kembali dalam keadaan beriman dan putih bersih wajahnya dan meninggalkan kampung yang dilaknat itu. Hati-hati. So nek ning apa-apa yo sithik wae dadi mung kesamber tok. Tapi Nabi Isa nek tekone ora teko loro sampean. Soale ketut golongan mereka. Pun kita punya mukjizat yang paling spektakuler adalah mukjizat Al-Qur'an. Ternyata mukjizat Al-Qur'an itu yang bisa mengawal kita ila yaumil qiyamah untuk menjaga keimanan kita. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang, menghidupkan orang, tapi Nabi Isa ketika diburu hanya 12 santrinya Al-Hawari yang melindungi, mereka murtad semua. Banyak yang keluar dari ajaran Nabiullah Isa. Nabi Musa dengan kesaktian tongkat, bicara kue pokoke mori tongkate. Pojok ning pojokan kae. Ditekeni Nabi Musa. Padahal ya tekeni Nabi Musa nggo wangon terus. Tekeni Nabi Musa nggo njukuki godhong, tapi karo Gusti Allah nutup terus ditutup. Ngono. Nek tekenmu kan ora. Iki pring pethuk iki. Wah, terus dikai mori, dikai minyak. Ya Allah, ya Allah. Makanya kemarin saya seneng ngobrol sama Mas Irwan Madiun itu, beliau belajar keris itu 15 tahun khusus tentang keris. Mereka Mas Irwan itu gedeng karo dukun ini perkara apa? Sing digedingi loro, dukun karo tukang peruqyah. Perkara meremehkan keris. Mereka menganggap bahwa keris itu isinya khodam, padahal yang meyakini itu dukun. Kalau orang yang senang keris itu tidak tahu akan seperti itu. Tapi belajar dari unsur-unsur dasar keris itu apa saja, terbuat dari apa, usia besinya berapa, kemudian harus dilampiri apa saja, kemudian bisa ada silaunya itu terbuat dari apa, batu apa saja yang lu belajar 15 tahun. Jadi aneh sing keris tenan, aneh sing keris aksesoris. Aksesoris, yo aksesoris karena hari ini masih banyak orang yang membuat keris tapi tidak keris yang sebenarnya, tapi hanya sekedar aksesoris. Nah, aksesoris itu kena dukun-dukun. Nah, sing tukang rupiah kadang-kadang dulu pernah ada seorang perupiah ngidek-ngideki keris. Padahal seperti Mas Irwan yang belajar keris 15 tahun tahu itu aksesoris, itu bukan keris. Keris itu bukan sebuah senjata. Keris itu dari himmah cita-cita seseorang. Keris ning Indonesia itu jenisnya mau ono sak mene. 85% perkara wong Jawa iku duwene senengane mung sandang, pangan cukup wis. Akhirnya gawe keris jenenge tilamu peh. Sebagai cita-cita saya adalah petani sing gemar ripah loh
jinawi 80% kerise wong Indonesia iku tilam upeh. Ana sing tilam sari sak piturute aku ya ora paham. Sing keris sing hebat-hebat, maksudnya hebat itu dari segi arkeolognya, cara membuatnya dengan teknik yang sangat tinggi keilmuannya. Maksudnya ilmu arkeolog itu, ilmu seni itu yang dipelajari. Nah, ning kene saiki gak ujug-ujug keris iku dadi pusaka. Nah, iku akhire peruqyah yang ngono ngamuk, keris yo diidek-idek. Terus nek diidek-idek kape opo? Wes, ternyata yang bisa ngawal keimanan bukan mukjizat-mukjizat yang spektakuler, yang ngawal kita keimanan ila yaumil qiyamah justru Al-Qur'an.